Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan dan Nona yang sudah tekan tombol like dan berkomentar juga. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya sambil bawa jalan-jalan. Si bocil mau jalan-jalan katanya. Yuk guys. Bab 347 penampilan jelek terungkap. Nyonya Sie memasang ekspresi tidak sabar di wajahnya dan melambaikan tangannya. Karena kamu tahu bahwa kamu adalah anggota keluarga Sie, kamu harus berkorban untuk keluarga Sie. Xiao Dong adalah cucu tertua dari generasi muda keluarga Sie dan calon pewaris keluarga Sie. Apa statusmu? Kamu hanyalah seorang menantu perempuan yang telah menikah dengan keluarga Sie selama bertahun-tahun dan baru melahirkan seorang anak perempuan. Kualifikasi apa yang harus kamu bandingkan dengan Xiao Dong? Nada suaranya penuh dengan penghinaan, yang merupakan sikap sebenarnya terhadap Qin Fanglan. Pada saat ini, Xie Kaidong di samping juga menunjukkan ekspresi bangga. Kamu benar-benar berpikir bahwa kepentinganmu sebanding dengan kepentinganku. Sungguh konyol. Kalau aku jadi kamu, aku akan menyerah dengan patuh dan sukarela, agar kami tetap bisa menghormatimu, dan mungkin kami bahkan bisa berpikir untuk memberimu dupa selama liburan di masa depan. Kata-kata ini benar-benar menyulut kemarahan Qin Fanglan. Kalian berdua tidak tahu malu, aku akan melawanmu. Dia berteriak dan bergegas menuju Nyonya Sie tua seperti orang gila. Dihadapkan pada ancaman hidup dan mati, dia tidak lagi peduli dengan ketakutannya terhadap ibu mertuanya. Meskipun Xie Kaidong sama penakutnya dengan anjing saat menghadapi orang luar, dia tidak malu sama sekali saat menghadapi keluarga Xie. Belum lagi, dia sekarang merasa jika bukan karena Qin Fanglan ingin menjual mangkuk porselen dan menyimpan uangnya, bagaimana dia bisa menyebabkan semua masalah ini dan melibatkan dirinya di dalamnya. Xie Kaidong menjadi semakin malu dan kesal ketika dia mengira dia telah ketakutan sampai-sampai ingin buang air kecil lebih dari sekali. Dia melihat kesempatan itu dan menendang pinggang Qin Fanglan, menjatuhkannya, lalu meninju kepala dan wajahnya, membuatnya berteriak kesakitan. Nyonya Sie hanya memperhatikan dengan dingin, sengaja menunggu Xie Kaidong bertarung sebentar, lalu berkata dengan tenang, "Oke, Xiao Dong, dia juga yang lebih tua darimu. Bagaimana dia bisa melakukannya?" Xie Kaidong berhenti dengan ekspresi kebencian di wajahnya. Qin Fanglan memegangi kepalanya dan mengerang di tanah, dan butuh beberapa saat sebelum dia bangun. Sekarang, saatnya kamu melihat kenyataan. Kamu harus tetap di sini hari ini, mau atau tidak. Di luar gubuk, Zhang Chuxue mengangkat dagunya, dengan ekspresi kelelahan di wajahnya. Dia lemah, dia sudah lama keluar hari ini dan sudah sedikit lelah, tapi dia dalam semangat yang baik. Rekaman pengawasan menunjukkan Xie Kaidong memukuli Qin Fanglan dengan kejam. "Nona, apakah Anda membutuhkan kami untuk menghentikan mereka?" tanya seorang pengawal. Dia tidak bermaksud baik, tapi dia melihat nona mudanya lelah. Zhang Chuxue menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, biarkan mereka saling menggigit. Orang-orang ini telah membawa masalah pada saudaraku. Akan terlalu mudah bagi mereka untuk berakhir seperti ini." Pengawal itu mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Saat ini, Xie Kaidong telah dihentikan oleh Nyonya Sie. Di dalam kabin, "Beraninya kamu memukulku, beraninya kamu melakukan ini padaku."
Seluruh tubuh Qin Fanglan sakit dan dia bergumam di mulutnya. Xie Kaidong menatapnya dengan getir. Jika kamu tidak membawa mangkuk porselen seperti orang idiot dan menunjukkannya kepada orang-orang, bagaimana kamu bisa menyebabkan hal seperti ini? Saat dia berbicara, dia masih bisa merasakan rasa di mulutnya dan tidak bisa menahan muntah. Kemudian dia menatap Qin Fanglan dengan lebih banyak kebencian. Benar, ini semua salahmu. Jika bukan kamu yang menanggungnya, siapa lagi? Nyonya Xie tua berkata dengan dingin. Apakah aku yang melakukannya? Qin Fanglan mengertakkan gigi dan tertawa sedih. Kalian berdua cucu benar-benar berani mengatakan hal seperti itu. Apa kamu tidak tahu kenapa keadaannya seperti ini? Jika kamu, seorang wanita tua, tidak membujukku untuk berurusan dengan Ye Yan, bagaimana mungkin aku bisa mencuri barang-barang putriku? Dia menunjuk Ni, Xie dan meraung. Baru saja dia akhirnya melihat bahwa Xie Kaidong masih menjadi orang terpenting dalam diri Ni. Kalau dipikir-pikir begini, Tuhan hanya membodohiku dan ingin aku mencuri mangkuk porselen itu. Tapi Nyonya Xie berulang kali mencibir, itu karena kamu terlalu bodoh. Kamu sebenarnya mengira aku akan menyerahkan keluarga Xie kepada seorang gadis. Apakah kamu tidak takut aku akan memberitahu Xie Jing? Raung Qin Fanglan. Silakan, beritahu putrimu bahwa mangkuk porselennya yang sangat penting, yang dulunya bersinar di pelelangan, diam-diam ditukar olehmu, ibumu sendiri, untuk menekan suaminya agar mereka bisa bercerai. Nada bicara Nyonya Xie penuh ejekan. Dia biasanya mengendalikan situasi dan mendominasi keluarga Xie. Tetapi hari ini dia merasa rendah hati, yang membuat Tuhan merasa sangat tertekan. Oleh karena itu, ketika dia berbicara, dia tidak terlalu menghakimi, dan dia sangat sinis. Wajah Qin Fanglan menjadi pucat karena marah. Tapi aku tertipu olehmu, pada akhirnya, aku memberimu mangkuk porselen juga. Xie Kaidong meludah dengan keras. Tanpa pengaturan yang cermat dari nenek, bisakah kamu mencuri mangkuk itu? Aturlah mangkuk porselen pengganti. Ajari kamu cara menghadapi Xie Jing, dan carilah seseorang yang memberikan kesaksian palsu untuk menjebak Ye Yan. Bagaimana mungkin nenek tidak punya akal? Dengan ini, orang bodoh bisa mengeluarkan mangkuk porselen itu dari tangan Xie Jing. Jadi, mangkuk porselen ini seharusnya menjadi milik kita. Yang paling menyebalkan adalah setelah kamu mendapatkannya, kamu masih ingin menyimpan semuanya, sungguh tidak tahu malu. Di luar gubuk, kilatan kemarahan melintas di mata Zhang Cuksue. Beraninya para bajingan ini menindas adikku seperti ini. Dia mengertakkan gigi dan hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak membiarkan pengawalnya menyerbu masuk dan membunuh ketiga orang yang tidak tahu malu ini. Namun, Zhang Cuksue menarik napas dalam-dalam. Jangan khawatir, biarkan saja mereka mati seperti ini. Murah sekali bagi orang-orang ini. Di dalam kabin, wajah Qin Fanglan menegang. Memang tidak sulit sama sekali baginya untuk mencuri mangkuk porselen dari Xie Jing, karena Xie Jing tidak memiliki pertahanan terhadapnya. Baiklah, Xiao Dong, jangan ucapkan kata-kata ini lagi. Meskipun tidak ada orang luar sekarang, dia masih berpikir, mengapa kamu mengatakan hal ini begitu jelas? Namun,
Mulut Xie Kaidong sangat cepat sehingga dia tidak bisa menghentikannya bahkan jika dia menginginkannya. Xie Kaidong mendengus keras dan berhenti bicara. Omong-omong, kamu harus mengerti bahwa apapun yang terjadi, kamu harus tetap di sini hari ini. Dia berhenti dan melunakkan nadanya, tapi jangan khawatir, bagaimanapun juga, Anda adalah anggota keluarga Dongling, dan Nona Zhang tidak akan melakukan apapun terhadap Anda. Wajah Qin Fanglan menjadi pucat. Tidak, saya tidak setuju. Kamu harus setuju meskipun kamu tidak setuju. Suara Nyonya Xie berubah dingin. Kamu harus menjelaskan bahwa jika kamu tinggal dengan sukarela, ketika aku kembali ke keluarga Xie, aku akan tetap menganggapmu sebagai menantu keluarga Xie dan menemukan cara untuk menyelamatkanmu. Tetapi jika kamu terus membuat masalah seperti ini, aku akan meminta Xiao Dong untuk menjatuhkanmu dan meninggalkanmu di sini, dan aku tidak akan pernah peduli padamu lagi. Pada akhirnya, nada suaranya penuh ancaman. Kaki Qin Fanglan melunak dan dia berlutut di tanah. Bab 348 meninggalkan Qin Fanglan. Jangan salahkan aku. Jika kamu ingin menyalahkan, salahkan saja Ye Yan. Mengapa kamu menghasut Xiao Jing untuk melawanku? Dan mengapa kamu membawa kembali mangkuk porselen untuk membuat mataku jengkel, untuk memprovokasi dia saat ini? Setelah mengatakan itu, dia berhenti berbicara dengan Qin Fanglan, berjalan ke pintu kamar, mengetuk pintu, dan berkata dengan suara minta maaf, Nona Zhang, kita sudah mendiskusikannya. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka, peralatan pengawasan telah disingkirkan. Nyonya Xie membawa Xie Kaidong ke Zhang Cuksue dengan senyum rendah hati di wajahnya. Nona Zhang, saya masih akan pergi bersama cucu saya. Zhang Cuksue tidak menjawabnya, tapi menatapnya dengan dingin. Kali ini, wanita tua inilah yang memulai segalanya. Saya sangat ingin memberinya pelajaran sekarang. Tapi, ini belum waktunya. Biarlah wanita tua ini berbangga untuk sementara waktu. Entah akan seperti apa dia saat melihat identitas aslinya terungkap. Keheningan Zhang Cuksue membuat Ni, Xie dan Xie Kaidong ketakutan. Nona Zhang, wanita tua itu bertanya ragu-ragu. Mata Zhang Cuksue berkilat, dan dia mengabaikannya dan hanya melambaikan tangannya. Sekarang setelah kamu selesai memilih, orang yang tersisa tidak berguna. Kedua pengawal itu mengerti dan berjalan ke dalam gubuk. Tak lama kemudian terdengar teriakan minta ampun dan rengekan di dalam. Namun segera, suara itu berubah menjadi rengekan. Dan kemudian Qin Fanglan diikat lagi, ditutup matanya, disumpal, dan diseret keluar. Mata Nyonya Xie tua bergerak-gerak saat dia melihatnya dilempar ke tanah seperti karung pecah. Nona Zhang ini terlihat lembut dan lemah, seperti boneka kain yang ramping dan rapuh. Tetapi metodenya dingin dan kejam, yang membuat ngeri. Dia sedikit khawatir pihak lain meminta mereka bertiga untuk berdebat, tapi itu hanya karena selera buruknya. Memikirkan hal ini, ekspresi Nyonya Xie sedikit berubah. Belum lagi Xie Kaidong yang menundukkan kepalanya dan tidak berani bernapas. Zhang Cuksue melirik kakek dan cucunya. Secerdas dia hampir bisa menebak apa yang mereka pikirkan. Ada lebih dari sekadar cibiran di bibirnya. Jangan khawatir, aku menepati janjiku.
jika aku berjanji akan melepaskanmu, aku tidak akan mengingkari janjiku. Zhang Cuksui berkata dengan ringan, tidak, tidak. Bagaimana mungkin kami tidak mempercayai Nona Zhang? Nyonya Xie segera meminta maaf. Zhang Cuksui, bagaimanapun, berhenti memandangnya dan berdiri dan berjalan ke atas gedung. Dua pengawal mengawal Qin Fanglan dan mengikuti di belakang. Nyonya Xie melihat dari samping dan bahkan tidak punya niat untuk bertanya. Segera suara baling-baling terdengar dari atas gedung, dan sebuah helikopter berangkat dari sini di tengah suara gemuruh. Inilah yang Alfred bersikeras persiapkan untuk Zhang Cuksui setelah dia diserang. Baru setelah pengawal yang tersisa pergi, Ni, Xie dan Xie Kaidong benar-benar menghela nafas lega. Xie Kaidong langsung duduk di tanah. Aku takut setengah mati. Siapa orang-orang ini? Dia berkata dengan wajah pucat. Wajah Nyonya Xie muram. Saya berjuang untuk waktu yang lama. Tetapi pada akhirnya saya tidak mendapatkan apapun darinya. Dan entah kenapa saya dibenci oleh keluarga kaya terkemuka seperti keluarga Zhang. Tapi wanita tua itu masih di sini pada usianya, jadi dia masih tenang. Nenek, jika mereka membiarkan mereka mengambil mangkuk porselen, bukankah itu sia-sia bagi kita? Xie Kaidong kembali sadar, dan keserakahan di hatinya mulai muncul lagi. Lalu apa yang kamu inginkan? Kejar aku dan minta uang, kata Nyonya Xie dengan marah. Xie Kaidong berhenti bicara. Nyonya Xie menarik napas dalam-dalam. Lupakan saja. Rencana awal kita adalah mencegah Xie Jing mendapatkan barang lelang dan hanya bisa menggunakan barang palsu yang telah kita siapkan untuknya. Dan yang kedua adalah menyiramkan air kotor pada Ye Yan agar reputasinya sebagai pecundang tidak kembali lagi. Itu saja. Semuanya telah tercapai sekarang. Uang ini, perlakukan saja seolah-olah itu bukan keberuntungan. Pokoknya, baik-baik saja. Nada bicara Nyonya Xie tenang dan dia kembali terlihat arogan seperti biasanya. Wajah Xie Kaidong penuh keengganan, tapi dia tidak punya pilihan lain, jadi dia mengangguk dan tersenyum dingin. Benar, wanita jalang Xie Jing itu tidak akan pernah bisa berbalik lagi kali ini. Dan sampah Ye Yan itu hanya sungguh bodoh jika menganggap dirimu sebagai pecundang hanya setelah mengalami satu kesialan. Kekuatan keluarga Xie harus dikembalikan ke tanganku, dan akan diserahkan ke tanganmu mulai sekarang, daripada diputuskan oleh wanita atau orang luar. Wajah Nyonya tua Xie muram. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, kakek dan cucunya pulih sepenuhnya dan saling membantu di lantai bawah. Sejak dan Qin Fanglan, tak satu pun dari mereka peduli. Xie Jing tahu bahwa Ni, Xie akan menyelamatkan orang, jadi dia terus menunggu di luar vilanya. Oleh karena itu, begitu Dewi dan Xie Kaidong kembali, dia pergi mencari mereka. Begitu dia memasuki pintu, Xie Jing melihat Xie Kaidong terlebih dahulu, dan merasa bahagia. Nyonya Xie tua telah menyelamatkan semua orang. Tapi kemudian, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Dia melihat sekeliling, tapi tidak ada sosok Qin Fanglan. Nenek, di mana ibuku? Jantung Xie Jing berdetak kencang dan dia langsung bertanya. Tapi Nyonya Xie memandangnya dengan tidak sabar dan berkata dengan dingin, "Bagaimana dengan ibumu?
saya hanya melihat Xiao Dong, bukan ibumu. Kepala Xie Jing berdebar kencang, bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah nenek pergi untuk menebus orang? Apakah wanita tua ini hanya menebus Xie Kaidong? Atau hanya Xie Kaidong yang bisa ditebus? Kemungkinan mengerikan terlintas di benak Xie Jing. Ada sedikit keraguan di mata Ye Yan yang berada di samping. Menurut pengaturannya, Qin Fanglan harus kembali bersamanya. Bukankah Cuk Sui mengatakan sebelumnya bahwa dia mengendalikan semua orang? Dia berpikir sejenak dan tidak bisa menahan senyum tak berdaya. Mungkinkah gadis ini sengaja menahan Qin Fanglan? Zhang Cuk Sui sudah mengetahui semua hal buruk yang dilakukan Qin Fanglan tanpa Ye Yan harus menjelaskannya. Saat keduanya bertemu, gadis itu berkata lebih dari satu kali bahwa jika ada kesempatan, dia harus membuat wanita ini tampil baik. Ye Yan selama ini hanya menganggapnya sebagai lelucon seorang gadis kecil. Tapi dia tidak menyangka gadis itu benar-benar bersungguh-sungguh. Saat ini, Nyonya Xie masuk ke dalam rumah, dan Xie Jing mengikutinya. Langkah Ye Yan melambat, dia mendarat di ujung, dan dengan tenang mengeluarkan ponselnya. Sebuah rumah terpencil, setelah Zhang Cuk Sui meninggalkan gedung yang belum selesai, dia membawa Qin Fanglan ke sini. Pengawal itu membawa orang tersebut ke dalam kamar, melemparkannya ke tanah, lalu melepas penutup mulutnya. Tolong, seseorang datang, penculikan, pembunuhan. Begitu mulut Qin Fanglan bebas, dia segera berteriak sekeras-kerasnya. Dia tidak tahu kemana dia dibawa. Jadi dia hanya bisa melawan. Bahkan sebelum dia meneriakkan beberapa patah kata, suaranya ditampar oleh beberapa tamparan tanpa ampun. Telinga Qin Fanglan berdengung, dan hatinya dipenuhi keputusasaan. Orang-orang di sekitarnya, apakah mereka menangkapnya, mengikatnya, atau memukulinya, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mereka seperti mesin pembunuh yang dingin. Bersambung.